Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di dapur Aini. Di sini saya siapkan baskom dan saya masukkan 150 ml susu cair dan 2 sendok makan gula pasir. 2 sendok makan minyak sayur. Kemudian ini akan saya sisihkan ya, teman-teman. Dan di baskom lain saya siapkan tepung terigu 250 gram dan saya tambahkan sejumput garam. Kemudian saya aduk-aduk supaya garamnya tercampur merata. Dan saya tambahkan 1 sendok makan Fernipan atau ragi instan. Jangan terlalu penuh ya teman-teman. Nah, seperti ini aja. Kemudian ini akan saya aduk-aduk sampai semua tercampur merata. Kali ini saya akan membuat roti tanpa menggunakan telur. Kemudian saya masukkan susu cair yang sudah saya buat tadi. Saya masukkan semuanya. Kemudian saya aduk-aduk pelan-pelan. Sangat mudah dan simpel banget. Walaupun tanpa menggunakan telur, tetap enak teman-teman dan empuk. Kemudian saya uleni menggunakan tangan. Mohon maaf ya teman-teman, suara saya agak bindeng, kurang fit, lagi pilek. Kemudian diremas-remas seperti ini, diuleni sampai terbentuk menjadi adonan. Dan tidak ada tepung yang kering. Untuk yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe, komen, like, dan share. Serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Kemudian saya letakkan adonannya di meja kerja saya. Kemudian saya uleni lagi seperti ini ya teman-teman. Karena tidak menggunakan telur supaya nanti hasilnya lembut, kalis dan benar-benar elastis ya teman-teman. Walaupun tanpa menggunakan telur, hasilnya tetap enak dan tidak kecewa teman-teman. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian baskomnya saya olesi dengan minyak sayur tipis-tipis supaya tidak lengket. Kemudian ini akan saya istirahatkan kurang lebih 1 jam ya teman-teman, disesuaikan dengan suhu ruang masing-masing. Dan setelah 1 jam, lihat nih teman-teman, adonannya sudah mengembang double size. Kemudian saya kempeskan kembali untuk membuang udara yang terperangkap di dalam adonan teman-teman. Kemudian saya letakkan di meja kerja saya dan saya pipihkan sebentar ya teman-teman, asal rapi aja. Seperti ini. Dibentuk segi 4. Simple banget. Kelihatan adonannya lembut banget teman-teman. Kemudian ini akan saya gulung
dari ujung ke ujung, dan bagian ujungnya dicubit-cubit seperti ini ya teman-teman, supaya lengket satu sama lain, dan ketika nanti dipanggang rotinya tidak terbuka. Nah seperti ini ya teman-teman, diusahakan jangan sampai terbuka. Kemudian saya gulir-gulir, disesuaikan untuk kebesarannya ya teman-teman. Nah seperti ini, masih ada yang terbuka, supaya tidak terbuka nanti ya teman-teman. Dipadat-padatkan, dilengketkan satu sama lain supaya rata dan halus. Kemudian ini akan saya bagi menjadi beberapa bagian. Untuk kebesarannya disesuaikan dengan selera masing-masing. Dan ini bisa juga digoreng ya teman-teman. Tapi ini saya akan memanggangnya. Dibagi rata. Dan hasilnya seperti ini teman-teman, dapat 8 bagian. Kemudian saya tutup menggunakan plastik wrap supaya permukaannya tidak kering. Ini saya istirahatkan lagi selama 15 menit sampai mengembang kembali. Tapi jangan sampai over ya teman-teman, supaya rotinya tidak kecut. Dan setelah 15 menit, ini dia teman-teman, saya buka plastiknya. Kemudian ini saya iris-iris bagian tengahnya, tapi jangan sampai putus. Sedikit saja ya teman-teman. Nah seperti ini aja. Supaya nanti ketika sudah dipanggang hasilnya cantik. Nah seperti ini. Kemudian ini akan saya tata di atas loyang yang sudah saya alasi dengan baking paper. Kelihatan lembut banget teman-teman adonannya, walaupun tanpa menggunakan telur. Kemudian ini saya olesi dengan susu cair tipis-tipis. Kali ini saya tidak menggunakan kuning telur, saya hanya menggunakan susu cair saja ya teman-teman, tipis-tipis saja. Jangan terlalu basah, supaya rotinya tidak mati. Kemudian saya taburi dengan keju parmesan yang sudah diparut. Tipis-tipis aja, jangan terlalu banyak, supaya hasilnya cantik. Kebetulan ini sudah yang bagian terakhir, jadi agak hancur ya teman-teman keju parmesannya. Dan kemudian ini siap kita panggang teman-teman. Dan seperti biasanya ini pemanggang saya sudah panas. Kemudian saya masukkan loyang pertama. Nih teman-teman, kemudian saya tutup dan saya panggang sampai matang. Dan setelah matang kurang lebih 15 menit ini dia teman-teman. Tapi bagian atasnya masih kurang menguning. Ini akan saya angkat dan saya panggang menggunakan air fryer bagian atasnya ya teman-teman. Kemudian saya masukkan loyang yang kedua. Prosesnya juga sama. Dan setelah saya panggang menggunakan air fryer, ini dia teman-teman hasilnya. Saya tata di atas piring saji seperti ini. Hasilnya cantik banget dan lembut banget teman-teman, walaupun tanpa menggunakan telur. Kelihatan mendul-mendul ya teman-teman, tuh lembut banget. Saya akan mencoba mencicipinya nih teman-teman, masih panas. Tuh teman-teman, lembut sampai ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Manisnya pas, gurih banget teman-teman, recommended banget. Nah ini dia teman-teman resep saya hari ini.
roti tanpa menggunakan telur. Terima kasih yang sudah hadir dan yang sudah menonton. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Semoga menjadi inspirasi ibu-ibu di rumah. Salam sehat selalu, salam sejahtera. Jika berkenan, tonton video-video saya yang lainnya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.